Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, seperti biasa kita akan membahas materi atau basic materi sesuai dengan judul kita pada hari ini, yaitu Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB. Teman-teman, izinkan saya untuk memaparkan beberapa basic materi untuk pelajaran kita atau untuk sharing diskusi satu sama lain. Yang pertama, apa sih itu BPHTB atau Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan? Saya akan memaparkan materi mengikut dengan catatan saya, yaitu pengertian BPHTB. Di sini tertulis BPHTB atau Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas setiap tindakan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan seseorang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Pada awalnya teman-teman, BPHTB ini merupakan pajak pusat. Namun, sejak tahun 2011 itu menjadi pajak daerah atau kabupaten kota. Jadi, ada perubahan teman-teman mulai dari tahun 2011 dari yang tadinya pajak pusat, namun ia menjadi pajak daerah baik itu kabupaten maupun kota. Selanjutnya ada dasar hukum. Toh tidak mungkin setiap undang-undang itu tidak mempunyai dasar hukum. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Adapun dasar hukum yang kedua teman-teman, Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 34 Tahun 2016. Ini adalah terkait nilai jual dan penilaian aset. Di dasar hukum yang ketiga teman-teman, ada perda atau peraturan daerah, baik ia peraturan daerah kabupaten ataupun kota masing-masing, karena tarif dan NPO PTKP ditetapkan oleh daerah. Jadi teman-teman ada 3 dasar hukum. Yang 3 dasar hukum tadi udah kita bahas mulai dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, maksud saya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 dan juga Perda kabupaten atau kota masing-masing. Selanjutnya ada objek teman. Apa sih objek dari BPHTB ini? Jadi objek BPHTB ini adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Itu meliputi jual beli, tukar menukar, hibah wasiat, waris dan lain sebagainya. Untuk perolehan hak yang tidak dikenai BPHTB teman-teman itu ada perolehan untuk ibadah, sosial, asuransi dan juga sosial. Selanjutnya yang kedua ada juga perolehan hak oleh negara untuk pembangunan umum. Jadi ia tidak dikenakan BPHTB teman-teman. Ada juga perolehan hak rumah sederhana atau rumah sangat sederhana tertentu. Jadi itu semua tidak dikenai BPHTB atau Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Selanjutnya teman-teman, tarif BPHTB. Jadi di sini tertulis bahwasanya tarif ditetapkan dalam perda masing-masing. Namun menurut undang-undang tarif BPHTB itu adalah 5% dikali NPO PKP. Jadi segitu teman-teman. Dasarnya adalah ditetapkan dalam perda masing-masing. Namun ada juga yang menurut undang-undang yaitu 5% dikali NPO PKP. Selanjutnya teman-teman, ada tata cara pembayarannya. Bagaimana sih ketika kita ingin membayar BPHTB ini? Jadi yang pertama teman-teman, ada mengisi SSPD BPHTB. Selanjutnya menghitung BPHTB sesuai ketentuan daerah. Dilanjutkan dengan penyampaian ke Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda. Juga pembayaran melalui bank yang ditunjuk. Kalau ditunjuk Bank BRI berarti dibayar dari BRI. Kalau dari bank daerah berarti dibayar dari bank daerah. Selanjutnya teman-teman, tata cara pembayarannya adalah dari notaris atau PPAT. Hanya dapat membuat AJB setelah BPHTB lunas. Untuk
Fungsi teman-teman, kita membahas tentang fungsi sekarang. Apa sih fungsi BPHTB ini? Yang pertama adalah sebagai sumber pendapatan daerah, mendukung pembiayaan pembangunan daerah, meningkatkan tertib administrasi pertanahan, biar semua tertata tertib pertanahan yang ada di daerah. Selanjutnya, menjamin keadilan dan kepemilikan tanah dan bangunan. Jadi, itu fungsi BPHTB tadi. Teman-teman, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan untuk materinya. Jika ada kekurangan mohon maaf. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.